ひもとうまるちゃん R は、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。このアニメ、うちの会社がスポンサーだったのか。Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu apa sih? Instrumen penelitian merupakan alat pengumpulan data. Instrumen penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu instrumen tes dan juga instrumen non-tes. Instrumen tes merupakan instrumen yang berisi serangkaian pertanyaan, lembar kerja, lembar tugas, atau hal serupa yang digunakan untuk mengukur suatu variabel tertentu, keterampilan, pengetahuan, bakat, dan kemampuan seseorang. Sedangkan instrumen non-tes merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data tanpa menggunakan bentuk tes, melainkan bentuk skala, kuesioner, daftar cocok, wawancara, pengamatan, atau riwayat hidup. Selanjutnya terdapat beberapa jenis tes, yaitu yang pertama tes prestasi, yang kedua tes kepribadian, yang ketiga tes intelijensi, yang keempat tes bakat, yang kelima tes sikap, dan yang keenam tes minat. Instrumen tes dibagi menjadi dua, yaitu tes objektif dan tes subjektif. Tes objektif merupakan salah satu jenis tes yang menyediakan kemungkinan respon atau jawaban-jawaban yang akan dipilih oleh peserta tes. Ada 3 jenis tes yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjodohkan, tes benar salah, dan tes pilihan ganda. Selanjutnya, tes subjektif. Secara umum, tes subjektif akan berupa soal esai atau uraian. Tes uraian adalah jenis tes di mana responden diminta untuk memberikan jawaban berupa uraian ataupun kalimat yang umumnya relatif panjang. Selanjutnya, instrumen non-tes terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama ada kuesioner atau angket, yang kedua wawancara, yang ketiga lembar observasi. Yang pertama ada kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan instrumen penelitian yang berisi butir-butir pernyataan yang bisa dipilih oleh responden. Yang kedua, wawancara. Dalam metode wawancara, instrumen yang sering digunakan disebut dengan pedoman wawancara. Instrumen wawancara cenderung digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara dibagi menjadi 2 jenis, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur. Wawancara ini didasarkan pada suatu daftar pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam wawancara terstruktur, pewawancara memberikan pertanyaan berdasarkan list pertanyaan yang sudah disiapkan dalam pedoman wawancara. Sedangkan wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang bebas. Bebas dalam hal ini adalah peneliti tidak menggunakan instrumen pedoman wawancara. Selanjutnya ada lembar observasi. Observasi adalah metode penilaian yang digunakan untuk mendapatkan data dari suatu proses dan tindakan dalam sebuah peristiwa atau kegiatan yang sedang diamati. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis observasi. Menurut peranan observer, terdapat 3 jenis observasi, yaitu observasi partisipan, observasi non-partisipan, dan observasi kuasi-partisipasi. Sedangkan menurut situasinya terdapat free situation, manipulated situation, dan partially controlled situation.